الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار خلق الليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيها الحاضرون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah Jum'ah pada kesempatan siang hari yang cerah ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta segenap jamaah sholat Jum'ah semua untuk senantiasa meningkatkan iman serta takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jumat 1 menuju Jumat-Jumat selanjutnya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat mengambil ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman dan takwa ini senantiasa kita rawat dan tingkatkan dari waktu ke waktu? Karena saat nanti kita kembali dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain yang dapat meningkatkan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali iman dan takwa yang selalu kita pupuk dan kita tingkatkan semasa kita masih hidup di dunia ini. Bukan pangkat kita, bukan jabatan, apalagi bukan juga harta benda kita yang nanti akan menentukan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu di saat Bani Adam, di saat seluruh manusia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan kembali meninggalkan kita dan tidak akan mengikuti kita di dalam alam kubur kecuali iman dan amal soleh yang lekat yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian nanti adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, adik-adik jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Desember tahun 2023 tahun yang lalu, ada guru beserta segenap keluarganya yang diberitakan meninggal dunia karena bersama-sama meminum racun serangga
yang disebabkan karena terlilit hutang yang sangat besar dan tidak segera selesai hutangnya tersebut. Akhirnya mereka memilih jalan tersebut. Beberapa tahun sebelumnya, bulan Maret tahun 2018, diberitakan ada seorang siswi SMP negeri di Kabupaten Blitar, kelas 9 atau kelas akhir, ditemukan juga meninggal dunia menggantung diri di kamarnya, yang setelah diselidiki disebabkan karena sedikit ada masalah dengan keluarganya, plus informasi dari teman-temannya. Siswi yang terkenal cerdas ini sebenarnya merasa takut kalau nanti setelah lulus tidak diterima di SMA favorit di kota Blitar karena terkendala oleh aturan zonasi yang sedang berlaku, sementara yang bersangkutan tinggal di Kabupaten Blitar. Nah, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan ini ternyata atau pada kenyataannya tidak seluruhnya baik-baik saja. Tidak seluruhnya bahagia, tidak seluruhnya happy-happy. Ada kalanya baik membuat kita bahagia, namun ada kalanya juga membuat kita bersedih, sangat berduka, stres, bahkan sangat tertekan di dalam perjalanan hidup kita. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang sudah diampunkan kesalahannya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang, seseorang yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya, pun juga ternyata perjalanan hidup beliau juga tidak semuanya baik-baik saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdarah-darah dilempari batu ketika beliau mendakwahkan Islam di sebuah kota yang tidak jauh di kota Mekah, sehingga kejadian itu membuat malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana agar penduduk yang melempari batu yang membuat Rasulullah berdarah-darah ini ditimpakan sebuah gunung agar mereka menyadari kesalahannya, bahwa yang dipukul, yang dilempari batu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW suatu saat juga pernah merasa sangat berduka sekali, sangat bersedih sekali ketika ditinggal oleh dua sponsor dakwah utama beliau. Yang pertama sponsor dana dakwah beliau, yakni Siti Khadijah yang merupakan istri dan pengusaha Rasulullah SAW, dan yang kedua oleh Abu Thalib, paman beliau, di mana beliau adalah sponsor politik beliau yang banyak membela beliau ketika harus berhadapan dengan penguasa Mekah waktu itu ketika menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Begitu sedihnya Rasulullah karena ditinggalkan dua sponsor dakwah beliau ini, sampai-sampai tahun itu dinamakan sebagai Amul Huzni atau tahun berdukanya Rasulullah SAW. Tetapi memang demikianlah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang akan kita lalui, kehidupan yang sudah dilalui orang zaman dahulu, kehidupan yang kita lalui sekarang, dan juga demikianlah kehidupan yang juga akan dialami dan dilalui oleh putra-putri generasi kita nanti. Tidak semua kehidupannya baik-baik saja, tidak semua kehidupan yang happy-happy saja. Akan ada saatnya kehidupan itu membuatnya dia bersedih, berduka, tertekan, menderita. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gariskan dalam Quran surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian semua. Menguji dengan apa? Yang pertama bisyarri, dengan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak senang, menderita, berduka, kehilangan dan sebagainya. Dan yang kedua, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
wal khairi, sesuatu yang baik yang menurut kita membuat kita bahagia, happy, senang dan sebagainya. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas sebagai seorang muslim dan mukmin, bagaimana hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap terbaik kita ketika menghadapi dua ujian yang tadi sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat istimewa, sungguh membuatku kagum kepada urusan orang mukmin. Apa yang membuat Rasulullah kagum terhadap keadaan orang mukmin? Inna amrohu kulla amrohu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya, seluruh keadaan orang mukmin itu mengaku semua bagi mereka. Kok bisa demikian? Kata Rasulullah SAW melanjutkan, in asobatus sarra syakaro. Jika menimpa kepada orang mukmin, orang muslim, orang dewasa maupun yang remaja, yang laki-laki maupun yang perempuan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kelulusan sekolah, mendapatkan promosi jabatan, mungkin proyeknya berhasil, usahanya sukses dan sebagainya, maka orang mukmin yang mendapatkan ini, mereka syakaro, mereka bersyukur dengan kebaikan yang baru diterimanya, fakana khairullah. Sikap bersyukur dengan kebaikan tersebut baik bagi orang-orang yang beriman. Wa in asabahu dharra, namun jika suatu saat keadaannya berbalik, mereka orang mukmin ini ditimpa dharra, sesuatu yang menyulitkan, yang membuat tidak senang, membuat menderita, sabaro, orang-orang mukmin ini bersabar dengan apa yang diterimanya, musibah tersebut. Makana khairullah, dan bersabar pun bagi seorang mukmin itu juga baik bagi orang mukmin. Jadi panas juga baik bagi orang mukmin, hujan juga baik, semua cuaca tidak ada yang tidak baik bagi orang mukmin. Hanya bagaimana kita memainkan sikap dan menempatkan sikap terbaik kita, kapan kita mensyukuri terhadap kebaikan yang kita terima, kapan kita bersabar dengan ujian yang kebetulan sedang datang menghadapi kita. Demikianlah memang warna-warni perjalanan hidup kita. Rasulullah SAW bagaimana ketika menghadapi musibah? Di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hudzaifah, suatu saat sahabat Abu Hudzaifah ini melihat ketika Rasulullah SAW menghadapi kesulitan, idza hazamahu amran shalla. Suatu saat Abu Hudzaifah ini melihat Rasulullah SAW melihat wajahnya sedang susah, kelihatannya ada masalah yang berat. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW bergegas mengambil wudhu dan beliau melakukan sholat. Kenapa demikian? Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholat itu salah satu rahasianya di dalamnya ada ketenangan yang bisa kita peroleh saat kita melakukan sholat ketika kita menghadapi kesulitan. Dan ketenangan di dalam saat kita mengalami masalah itu sesungguhnya setengah dari solusi masalah. Dan panik, kemudian kita tidak tenang ketika menghadapi masalah maupun ujian, itu pun dari setengah dari musibah. Oleh karena itu, yang terpenting ketika menghadapi masalah dan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana hati kita tenang dulu, kita sholat dulu sebagaimana Rasulullah SAW, kemudian kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menemukan solusi terbaik dari masalah dan musibah yang
yang sedang kita hadapi tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan di khutbah awal tadi kita telah memahami bagaimana bahwa hidup ini telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah dilalui saat ini maupun yang akan datang, akan kita bertemu dengan kebaikan dan akan ketemu dengan keburukan dari permasalahan yang kita hadapi. Dan menghadapi keduanya itu ada dua yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni sikap syukur saat kita menghadapi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sayap mukmin yang kedua yang harus kita miliki adalah sayap atau sikap sabar ketika suatu saat kita harus mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika suatu saat kita menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kadang-kadang sebagian dari kita kalau mendapatkan kebaikan tidak dianggap sebagai ujian dari Allah. Tapi ketika menderita, ketika ada masalah, ada problem ekonomi, keluarga dan sebagainya, kita baru merasa itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang disampaikan di awal, maka kita harus mengambil sikap sabar. Sabar yang bagaimana? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan setidaknya ada 3 sikap sabar yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi musibah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Yang pertama adalah bersabar atau menahan hati dari menjelekkan atau tidak terima dengan takdir atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang menolak, hati yang tidak ikhlas dengan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru hanya akan menjauhkan kita, iman kita dan akidah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menahan lisan kita dari berkeluh kesah yang negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan beberapa waktu yang lalu kita menjalani ujian pandemi beberapa tahun, kemudian sudah satu keluarga kita terkena pandemi, kemudian harus diisolir dan di lockdown, tidak bisa kemana-mana, kemudian suami di PHK, istri sakit-sakitan, anak tidak bisa sekolah. Nah, dalam keadaan demikian maka kita dituntunkan agar menahan lisan kita untuk tidak berkeluh kesah yang negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunkan untuk pertama kalinya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kenikmatan itu berasal dari Allah. Pekerjaan, kesehatan, anak bisa sekolah, kita punya usaha, semua awalnya adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa inna ilaihi raji'un, maka suatu saat semuanya itu, kenikmatan itu bisa jadi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini Allah pilihkan kalimat yang positif untuk kita keluarkan dari lisan kita. Kenapa penting? Karena tidaklah yang pertama kali mendengar ucapan lisan kita kecuali telinga kanan dan kiri kita sendiri, baru orang lain. Karena kalau ucapan spontan kita ketika musibah adalah negatif,
kotor, kemudian tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang mendengar pertama kali adalah telinga kita, kemudian telinga kita ini merekam dan masuk dalam pikiran kita, membuat hati kita lebih sempit, pikiran kita tidak waras lagi karena mendengar ucapan kita sendiri yang tidak baik ketika membina musibah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunkan kita mengucapkan lisan yang baik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat kita mengucapkan, dengan sendirinya telinga kanan kiri kita mendengarnya, masuk di otak kita menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah, hati kita menjadi lebih lapang menerima takdir Allah. Karena bisa jadi kita melihat ya, Bapak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di media sosial atau di pergaulan, kadang-kadang anak-anak tidak kita ajarkan ketika mereka menerima musibah apa yang harus keluar dari lisan mereka. Kadang kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, padahal kata-kata kotor dan tidak baik yang keluar dari lisan mereka, yang pertama kali mendengarnya adalah sesungguhnya telinga mereka sendiri, dan telinga akan masuk di otak mereka, dan itu akan mempengaruhi hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita saat menghadapi musibah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang terakhir adalah sabar itu berupa menahan anggota badan kita dari melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan musibah, sehingga naudzubillah min dzalik, semoga kita dihindarkan dari perbuatan, dari keluarga yang mengakhiri hidup yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya nyawa dan ruh ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hak dari kita untuk mengakhiri kehidupan dengan cara yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar.